yang masih yang tawanan yang sudah tiada, yang artinya mungkin secara kondisi fisik udah sulit dan itu masih tetap diperjuangkan. Itu adalah salah satu bentuk care atau kepedulian dari Republik atau pemerintahan Israel terhadap warga negaranya. Tapi yang paling gawat ini di Pulau Jawa, Ya, Jawa ini Barat, Abu Otman Jawa masuk Tengah. nih. Kalau pemahaman saya, kalau melihat dinamika sekarang di umpamanya, saya berharap ini sedikit berkembang ajaran Islam ini. Kenapa? Yang penting ini ajaran Islam ini saya mendorong ada pertumbuhan sedikit dan dia melakukan pembantaian kepada orang Eropa dan pembantaian pada orang Amerika supaya orang Amerika itu sebenarnya sadar tentang ajaran mereka. Itu konteksnya. Saya kecewa ya nonton beberapa hari lalu saya melihat nonton Knocking dan lain sebagainya. Ya, ternyata orang-orang teriakan Free Palestine. Orang-orang yang ini yang teriak-teriaknya di Amerika, yang beberapa protes, mereka tidak tahu doktrinnya ajaran Islam itu apa. Ya, tahu. Kalau mereka sadar, saya bilang mereka, saya senang kalau Islam ini ada bertumbuh, syariatnya bertumbuh. Nanti mereka melakukan pembantaian, ya, pembantaian kepada kelompok bule-bule ini dengan ajaran-ajaran baru mereka sadar. Karena ini yang Pak Paul istilahkan leftist ini, itu orang buta kan, orang yang Pak Paul bilang kayak hewan itu. Saya lihat sih orang tarian wajahnya nggak benar gitu. Ini ajaran udah nggak bermoral karena nggak ada pemahaman. Mereka cuma tahu hidup, makan, hidup, ada jaminan. Kayak di Amerika kan, Amerika berpikir si orang leftist ini kalau ada orang membantai orang, dia akan cari pemerintah, ya, law enforcement yang mendukung pemerintah. Tapi karena mereka, ya, saya nggak tahu ya, cara pikir orang Amerika ini yang turun ke jalan di Michigan, di mana semua itu saya nggak tahu itu. Saya nonton, tapi saya harapkan ini ada sedikit perkembangan orang Islam ini ajaran dan mereka melakukan sudah ada daripada saya dengar kemarin seorang teologis menjelaskan bagaimana urutan pembantaian kelompok-kelompok ini yang mereka lakukan di Australia, mereka lakukan di Inggris, mereka lakukan di Amerika di Boston, mereka lakukan di World Trade Center. Dia urut kejahatan-kejahatan oleh kelompok ini. Tetapi selektif ini nggak peduli. Itu persoalannya, Pak. Sekarang mereka nggak peduli tentang kejahatan dari kelompok itu. Oleh sebab itu saya ingin ada satu kali muncul seorang radikal anarkis yang menggunakan AK berapa dia membantai si kulit-kulit putih. Padahal mereka sadar betapa jahatnya ya, ajaran-ajaran doktrin Islam. Bagi saya itu gitu. Kalau teman-teman bilang tadi barangkali saya terlalu pesimis lah. Kalau mau bilang Islam itu akan punah begitu. Islam itu harus melakukan kejahatan itu baru orang sadar. Dengan Amerika Pak Andi lihat ya. Di beberapa state besar Fox News itu buat Knocking di saya ya tergantung interpretasi kita ya, kemampuan kita merespon kemampuan ya bagi saya cuma itu, kemampuan kita merespon aja. Thank you Pak Paul, thank you. Oke, Abu Otman, menutup sekalian. Iya, terima kasih. Selamat malam, Dr. Zhang, teman-teman semua di Zoom dan di YouTube. Reftov Khaverim, selamat malam. Nah, sorry tadi bocor, maaf ya. Saya singkat aja. Pertama-tama sih congrats ya untuk Israel dan IDF yang bisa mengembalikan sisa 20
tahanan yang hidup dari Gaza itu suatu keberhasilan ya setelah 2 tahun lebih, 700 hari lebih ya. Dan ya seperti tadi teman-teman bilang masih apa tadi Pak Paul Dere bilang eh, ada yang masih yang tawanan yang sudah tiada, yang artinya mungkin secara kondisi fisik udah sulit dan itu masih tetap diperjuangkan. Itu adalah salah satu bentuk care atau kepedulian dari Republik atau pemerintahan Israel terhadap warga negaranya. Dan saya rasa sih kembali saya punya standpoint ya untuk 7 of October ini. Ini adalah satu event yang sangat biadab ya. Apalagi bagi semua orang yang menganggap dirinya itu beragama, mau yang agamanya Jumat atau hari Minggu atau Sabtu itu harus ada clear, itu ada satu clear point of view, itu satu tindakan yang biadab. Saya rasa juga di agama manapun tidak akan dibenarkan ya. Terutama banyak korbannya itu adalah civilians yang kondisinya pun tidak dalam suasana perang, malah di suasana damai. Dan artinya saya sangat dukung, I concur gitu. Kalau kata orang Inggris, Nabi 26 bilang ya, ada aksi ada reaksi ya. Jangan ngajak perang tapi kalian nggak mau, artinya ada aksi ada reaksinya gitu. Dan apa yang kamu tabur ini yang kamu tuai, atau mungkin yang teman-teman di Amerika bilang itu FAFO, FAFO, fuck around and find out. Nah, jadi ya dikerahkan lah itu semua IDF, intelijen untuk mengeliminasi Hamas dan rekan-rekannya. Kalau dari saya sudut pandang pribadi saya mungkin Bibi Netanyahu terlalu lembek ya. Kalau saya ibaratnya di cabinet minister, mungkin bukan apa Secretary of Defense ya, mungkin deputinya atau asisten deputi atau inilah bawahannya. Saya usul itu udah ditandain aja yang petinggi-petingginya dari hari pertama, dari mungkin dari 7 Oktober atau 8 Oktober langsung di drone strike, tutup perbatasan untuk sekitaran Gaza, dari mulai utara sampai Rafah itu di jam, tidak boleh ada internet berfungsi. Jadi channel propaganda, channel berita itu hanya dari satu sumber, mungkin dari Kan ya, TV-nya dari Israel, atau mungkin wartawan-wartawan yang bisa meliput ya mungkin dari Jerusalem Post, media-media dari Israel aja gitu. Jadi tidak membentukkan opini publik itu teratur gitu, walaupun bisa dibilang satu arah, tapi efeknya ini kan dengan adanya internet, BBC masuk, CNN masuk, Al Jazeera masuk, ini kan kacau gitu perangnya di Gaza atau di Israel, tapi kecamuknya itu banyak di seluas bumi. Tapi ya mungkin ini adalah suratan takdir ya, mungkin sebagai salah satu cara untuk membuktikan betapa kaum radikal ini yang disetir oleh Sepah atau IRGC dan Muslim Brotherhood itu menunjukkan, oh ini topeng mereka. Ya kita nggak bisa bilang putih atau hitam ya, karena dunia ini kan bergerak dalam kondisi bayang-bayang yang abu-abu. Apa yang tampak di publik tidak seperti apa yang kita kira atau kita duga. Tapi tetap tangan Elohim selalu bekerja melindungi Israel. Dan seperti ada satu lagu yang sangat terkenal di Israel ya, saya lupa namanya, judulnya itu Altira Israel Altira. Tetaplah berani Israel, Elohim mendukungmu. Teman-teman Christian Zionist di seluruh dunia juga mendukung kalian, jadi nggak perlu takut. Dan untuk seringkali ya Pak Andi selalu bilang itu tandain juga teroris kelas berat ya yang udah dilepas dari penjara Israel itu ditanamin aja chip gitu, jadi supaya kedetek posisi
posisi mereka di mana, apalagi percakapan mereka di mana gitu. Jadi someday either 1 atau 2 tahun lagi saat mereka berniat melakukan satu konspirasi kejahatan ya sudah bisa di prevent. Jadi saya rasa 7 Oktober ini bisa jadi pelajaran ya dalam berbagai ilmu ya, entah itu dalam agama, geopolitik, ekonomi, mungkin juga apa namanya defense terutama ya, IT juga ya. Karena ya inilah kembali saya bilang mungkin Bibi Netanyahu terlalu baik ya. Kalau mau ngebom aja dia bilang-bilang dulu kan. Dia kirim brosur, dia telepon, dia WhatsApp. Oi, misalkan hindari jalan A di gedung B lantai 13 kita mau bom itu. Itu terlalu baik. Jadi shock apa namanya? Elemen of shocknya itu berkurang dan artinya itu di celah-celah itu dimanfaatkan untuk oleh si apa namanya lekhablim ini ya kalau bahasa Yahudinya itu orang teroris ini untuk apa namanya bisa kabur atau gimana lah gitu harusnya mereka itu pakai taktik zamannya Prime Minister Shimon Peres tuh atau Ehud Barak Moab Barzel apa lengat tangan besi gitu jadi setuju lagi saya dengan Pak Dokter Zhang, Pak Teddy bilang, ya orang-orang ini udah nggak bisa lagi diajak bicara ya, udah orang bebal gitu. Mereka daya pikirnya itu udah entah di apa namanya di surga yang mana gitu. Jadi ya kalau Israel mau establish ya harus keras gitu. Karena kalau nggak keras ya yang kena batu mereka sendiri. Thank you Dokter Zhang, thank you teman-teman, selamat malam. Oce, demikian liputan kita pada malam hari ini ya sudah jam 12 malam di sana. Dan tadi saya sudah monolog cukup lama ya.